Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimi Delestari dengan NIM D4 2191761, golongan C, prodi gizi klinik. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan konseling gizi demi memenuhi tugas praktikum pendidikan dan konsultasi gizi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Monggo masuk, Mbak. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurimi Delestari, selaku ahli gizi yang bertugas hari ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, saya tuh kemarin jadi dokter disarankan dirujuk ke poli gizi. Oh ya, sebelumnya nama Mbak siapa nih? Saya Aprilia Rahiputri. Panggilannya Mbak April ya? Ya, Kalau boleh tahu usianya sekarang berapa Mbak? 20 tahun. 20 tahun. Sehari-hari Mbak kesibukannya ngapain ya? Kalau saya kuliah Mbak, saya anak kos. Oh, kuliah ya? Baik, sebelumnya boleh saya melihat berkas yang Mbak bawa? Baik, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu alasan kenapa dokter merujuk Mbak ke poli gizi. Di sini kami selaku poli gizi dan saya selaku ahli gizi yang bertugas hari ini ingin membantu Mbak untuk mencari alternatif permasalahan yang Mbak alami, yaitu anemia. Benar nih? Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau Mbak ingat tinggi badan sama berat badan terakhir Mbak berapa ya? Kalau boleh tahu? Kalau berat badan itu saya 48 kalau nggak salah. Lalu untuk tinggi badan tuh 155. Ya. Saya hitung terlebih dahulu ya Mbak, indeks massa tubuhnya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dahulu nih, tujuan Mbak untuk mengkonsultasikan keadaan Mbak itu kenapa, dan kira-kira keluhan apa tuh yang mendasari Mbak untuk datang berkunjung untuk berkonsultasi? Monggo boleh diceritakan? Jadi gini Mbak, saya tuh merasa lemas banget selama akhir-akhir, kayaknya udah 3 bulanan. Terus itu nggak, kalau kuliah tuh nggak fokus, sering lemas, sering ngantuk, tekan lelah juga kalau ngerjain tugas. Lalu kalau sudah ngehit itu juga saya lemes banget rasanya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain Gitu ya. Lalu orang tua saya tuh menyarankan buat periksa aja lah, takut ada sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi saya kemarin ke dokter, lalu dirujuk ke sini untuk ke poli gizi. Terus dokter mendiagnosis Mbak kemarin anemia ya? Iya. Sebelumnya Mbak itu tahu nggak sih anemia itu apa? Setahu saya sih cuma kurang darah sih ya. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Ya benar yang dikatakan Mbak April, anemia merupakan penyakit yang disebabkan karena kurangnya zat besi atau Fe dari kebutuhan tubuh. Jadi zat besi sendiri atau Fe itu merupakan mikroelemen yang sangat esensial bagi tubuh, benar-benar dibutuhkan buat pembentukan sel darah merah di hemoglobin. Nah, terus Fe ini biasanya dikeluarkan melalui kulit, melalui tubuh yang aus, terus melalui permukaan tubuh, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kan Mbak kan perempuan ya, biasanya kan setiap bulan itu mengalami menstruasi. Nah, biasanya pada wanita itu pengeluaran Fe lebih banyak terjadi saat menstruasi. Maka dari itu, kenapa wanita itu kebutuhan Fe-nya lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi begitu Mbak penjelasannya. Gitu ya. Ya, sebelumnya saya boleh tahu nggak nih, kesehariannya Mbak April itu gimana sih pola makannya? Kalau saya sih cukup rajin ya Mbak untuk makan tuh 3 kali sehari. Tapi saya tuh sering kalau pagi tuh minum teh hangat, kalau untuk siangnya itu minum es teh. Terus kalau malam juga saya tuh biasanya minum kopi. Kayaknya Mbak April ini favorit banget ya sama teh ya. Iya Mbak, saya suka banget. Kalau sayur buah, Mbak apakah suka? Kurang suka sih, tapi jarang makannya. Biasanya seminggu mengkonsumsi kira-kira berapa kali? Mungkin 1 kali lah untuk soalnya kan saya anak kos juga, jarang masak sih Mbak. 1 kali ya Mbak. Terus kalau boleh tahu Mbak biasanya kan tadi kan bilang jarang masak ya Mbak, itu biasanya beli atau gimana? Iya, saya beli. Biasanya daging juga sih.
Kalau boleh tahu biasanya Mbak kalau pesan di GoFood itu pesan apa? Banyak juga kayak di KFC, di McD, sama bubur ayam atau nasi padang itulah. Oh, Mbak ini suka makan junk food ya? Ya. Biasanya Mbak kalau makan itu biasanya nasinya berapa banyak? Biasanya itu 1,5 centang. Oh, 1,5 centang ya. Kalau protein hewani, nabati, kayak tahu tempe, daging ayam itu biasanya Mbak mengkonsumsi apa? Saya itu lebih suka ayam sama telur. Dia juga biasanya dibumbu merah gitu. Kalau tahu tempe gitu Mbak nggak suka? Nggak suka tapi jarang makan. Oh, jarang makan. Oke, baik. Kesehariannya itu Mbak biasanya nyemil apa nih kalau di kosan? Ini sih kadang ada snack atau wafer gitu saya roti bakar. Kalau minumannya tadi sukanya teh sama kopi ya Mbak? Oke, dari sekarang saya akan tanya nih, kemarin Mbak mengkonsumsi apa? Mulai dari sarapan, makan siang, terus makan malam, terus nyemilnya juga apa? Kemarin sarapan pakai apa? Sarapan saya tuh kemarin beli bubur ayam sama teh anget. Ayam sama teh manis ya Mbak? Terus setelah sarapan apa Mbak nyemil lagi? Dia sih makan lagi. Oh, makan wafer ya. Terus kalau makan siangnya Mbak mengkonsumsi apa? Makan siang itu saya beli nasi padang sama minumnya dan es teh. Kalau boleh tahu isinya apa aja tuh nasi padangnya? Ada ayam, ada telur, sama dia sih kan itu dia bukan nasi padang ada yang ambil sendiri Mbak, jadi saya ambil itu aja sih. Oh, nggak pakai sayur ya Mbak? Ya saya nggak terlalu suka. Terus selain itu apa ada makanan lagi selain nasi padang? Saya sang satu buah kemarin. Oh, pisang ya. Setelah itu sorean apa Mbak nyemil apa gitu Pak? Saya buat roti bakar panis. Oh, roti bakar. Roti bakar coklat. Kalau boleh tahu pakai apa tuh Mbak toppingnya? Apa aja? Kayak coklat sih Mbak. Oh, coklat aja. Misi sih ya. Rotinya berapa banyak? Berapa slice? 2 mungkin itu 2 ya. Oke. Kalau malamnya nih Mbak, kemarin mengkonsumsi apa? Saya malamnya itu pesen GoFood, pesen KFC, nasi sama ayam. Nasi ayam ya. Terus kalau minumnya? Minumnya itu es pesen kopi. Mas pesen kopi. Ayamnya bagian apa nih? Dada atau paha? Bikin dada. Terus Mbak biasanya tuh kalau makan ya cenderung pengolahannya tuh yang gimana? Suka yang digoreng atau yang dibakar atau kayak yang diolah kayak pakai santan atau gimana? Suka digoreng sih. Soalnya lebih simpel juga. Oh iya. Kalau olahraga itu biasanya Mbak seminggu kira-kira berapa kali? Saya jarang olahraga sih Mbak. Paling cuma 2 kali sebulan. Oh, 2 kali ya Mbak. Baik. Jadi sekarang saya bisa menarik kesimpulan. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan Mbak April boleh dikoreksi ya. Jadi Mbak April ini kesehariannya suka makanan yang junk food, terus habis itu suka mengkonsumsi teh dan kopi, lalu suka makan makanan yang digoreng, setelah itu jarang mengkonsumsi sayur dan buah, dan juga jarang beraktivitas fisik ya. Apakah benar Mbak? Benar Mbak. Nah, setelah itu kita bisa mendiskusikan bersama-sama mengenai pola diet yang nantinya akan Mbak April terapkan di keseharian Mbak agar nantinya bisa segera sembuh nih dari anemia. Baik Mbak, jadi setelah kita tadi berbincang-bincang, saya melakukan penggalian data tentang riwayat makan Mbak, pola makan Mbak seperti apa, hasil lab yang Mbak bawa, dan juga antropometri. Setelah tadi saya lakukan perhitungan, didapat bahwa indeks massa tubuh Mbak April ini sebesar 19 dan angka tersebut termasuk masih normal ya menurut WHO dan Kemenkes. Akan tetapi dokter memberikan Mbak April ini vonis terkena anemia karena berdasarkan hasil lab jumlah hemoglobin Mbak itu hanya sebesar 9,5 yang mana
nilai minimalnya itu 12, kemudian hematokritnya hanya sebanyak 30%, yang mana nilai normalnya itu antara 40 sampai 50%, dan kemudian tekanan darah Mbak ini juga rendah, yaitu 90/60 mmHg, dan normalnya itu 120/80 mmHg. Maka dari itu Mbak bisa mengalami anemia karena nilai tersebut di bawah normal semua. Berarti tensi saya rendah ya Mbak? Iya, betul sekali Mbak. Nah, berdasarkan cerita yang Mbak sampaikan ini, ada beberapa hal yang kemudian dapat mengarahkan Mbak April itu menuju anemia. Yang pertama itu karena Mbak suka sekali mengkonsumsi teh dan kopi saat setelah makan, kemudian jarang mengkonsumsi sayur dan buah, suka sekali mengkonsumsi junk food, kemudian dan juga jarang berolahraga. Nah, pola makan yang Mbak April terapkan ini yang kemudian dapat mengarahkan Mbak ke anemia. Apalagi mengkonsumsi teh dan kopi saat setelah makan ya Mbak, itu dapat menyebabkan terhambatnya penyerapan zat besi ke tubuh karena teh itu mengandung zat tanin dan juga polifenol, sehingga bisa menghambat penyerapan zat besi ke tubuh. Selain itu, meskipun Mbak April ini tadi kan bilang kalau makannya rutin ya 3 kali. Nah, meskipun rutin 3 kali itu asupannya juga harus diperhatikan Mbak. Jadi tidak cuma syukur-syukur makan gitu, tapi harus diperhatikan lagi. Nah, terus juga Mbak itu jarang sekali berolahraga ya. Nah, padahal aktivitas fisik itu dapat menyebabkan hemoglobin dalam darah ini akan melepaskan lebih banyak oksigen ke otot, sehingga meningkatkan pengiriman oksigen ke otot. Dan pada dasarnya itu baik ya Mbak buat tubuh. Jadi, ya, jadi tubuh itu bisa memiliki pasokan oksigen yang cukup. Nah, baik, jadi ada beberapa alternatif solusi yang dapat Mbak April lakukan untuk menaikkan kembali nih kadar hemoglobin dan juga hematokrit Mbak, yaitu dengan memperbaiki pola makan Mbak sesuai dengan gizi seimbang, kemudian mengurangi konsumsi teh dan kopi sesaat setelah makan, dan juga dapat menambah frekuensi aktivitas fisik Mbak. Mungkin pertama yang dapat Mbak April lakukan itu mengurangi konsumsi teh dan kopi sesaat setelah makan ya Mbak. Mbak bisa mengganti minum teh atau kopi dengan air putih, atau kalau Mbak masih merasa wah nggak bisa banget nih lepas dari kopi dan teh, Mbak bisa mungkin mencoba dulu untuk minum teh dan kopi itu mungkin 1-2 kali ya sehari, atau bisa menunggu beberapa jam setelah makan, begitu nih Mbak. Kalau untuk pola makan Mbak bisa tetap dipertahankan, makan rutin 3 kali, namun yang dimakan itu perlu diperhatikan lagi. Untuk sebelumnya, apa Mbak sudah tahu tentang isi piringku? Belum Mbak, saya belum pernah dengar. Belum tahu. Baik, akan saya jelaskan. Ini di depan Mbak ada poster isi piringku, yang mana isinya ada makanan pokok, ada sayuran, ada buah-buahan, dan juga lauk pauk. Dimana makanan pokok ini jumlahnya 2/3 dari setengah piring ya Mbak. Jumlahnya itu sama dengan sayuran. Makanan pokok ini ada nasi, ada serealia, ada ubi, singkong, lalu ada roti, ada mie, dan lain-lainnya. Dan juga ada sayuran. Nah, jumlah makanan pokok dan sayuran ini sama. Misal gini deh Mbak, kalau Mbak mengambil 1 kepal nasi, jadi sayurannya itu juga sebanyak 1 kepal gitu. Nah, untuk lauk pauk dan buah-buahan ini jumlahnya juga sama, 1/3 dari setengah piring. Untuk lauk pauk ini ada protein nabati dan juga hewani seperti ikan, daging, ayam, telur, tahu, dan tempe gitu ya Mbak. Selain itu di isi piringku ini juga ada anjuran minum 8 gelas per hari, minum air 8 gelas per hari, kemudian ada melakukan aktivitas minimal 30 menit per hari, dan juga mencuci tangan. Dan Mbak tadi kan setelah makan itu selalu minum teh dan kopi ya, mungkin Mbak bisa diganti dengan mungkin minum air putih biar kebutuhan cairan harian Mbak itu bisa terpenuhi gitu. Dan terus Mbak kan tadi juga bilang kalau gak terlalu suka sama sayur dan buah, terus kan Mbak sedang mengalami anemia ya, Mbak itu bisa mulai dari mengkonsumsi sayur yang mengandung zat besi yang tinggi seperti kacang-kacangan, serealia, daging merah, kemudian brokoli, ikan, dark coklat, seperti itu. Terus
Kan Mbak juga suka mengkonsumsi makan yang manis ya. Nah, mungkin coklatnya itu bisa diganti dengan dark coklat ya. Kalau misalnya Mbak ngerasa kalau dark coklatnya itu terlalu pahit, bisa dikombinasikan dengan keju atau susu kental manis biar Mbak nggak merasa kepahitannya. Lalu untuk aktivitas fisik Mbak bisa mulai dari kecil-kecil dulu, seperti stretching atau pemanasan tiap pagi. Terus Mbak kan tadi bilang sukanya kalau makan pesen pakai GoFood ya. Nah itu bikin Mbak semakin malas gerak ya. Mungkin mulai sekarang boleh bisa dicoba untuk setiap makan itu jalan kaki ke tempat makannya atau naik sepeda, terus atau bisa berteman biar nggak bosan ya. Karena kalau dari WHO sendiri aktivitas yang dianjurkan itu sebanyak 30 menit ya Mbak per hari. Jadi Mbak bisa membagi waktu Mbak, kalau misalnya nggak ada kuliah pagi Mbak bisa jalan pagi, atau kalau nggak ada kuliah sore Mbak bisa jalan-jalan sore atau sepedaan gitu. Tapi tadi Mbak bilang kan kalau setiap pagi itu selalu nyapu, bersih-bersih kos ya. Iya. Nah itu juga termasuk aktivitas fisik Mbak, bisa dipertahankan ya. Jadi sekarang apakah Mbak April sudah bersiap untuk komitmen memperbaiki gizi Mbak? Iya Mbak, saya siap. Ya, oke, bisa ya, harus semangat Mbak, biar cepat sembuh. Jadi dari beberapa alternatif solusi yang sudah saya sampaikan, mungkin kira-kira Mbak April mau mulai dari yang mana? Saya sih pengen nyoba yang mengurangi teh sama kopi aja sih. Mengurangi teh dan kopi ya Mbak. Soalnya kan saya suka banget sama teh. Iya, emang harus pelan-pelan dulu Mbak, nggak bisa langsung nggak minum kopi, nggak teh gitu. Oke baik, jadi untuk konseling yang pertama ini Mbak April ingin berkomitmen untuk mengurangi teh dan kopi dulu ya Mbak. Mungkin kira-kira seminggu Mbak ini membatasi teh dan kopi berapa kali nih? Kira-kira 3 kali aja sih Mbak. Saya coba-coba dulu. 3 kali. Jadi kita sepakat ya Mbak untuk mulai menerapkan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak perlu terlalu memaksa Mbak, karena emang kan awal-awal tidak gampang ya. Semangat pasti bisa kok. Nanti kalau ada hambatan atau masih ada kendala, Mbak boleh telepon saya atau pesan saya via WhatsApp. Ini kartu nama saya. Semoga Mbak bisa konsisten untuk mengubah pola hidup Mbak menjadi lebih baik agar kadar hemoglobin dan juga hematokrit Mbak kembali segera normal ya Mbak. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sih Mbak. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sesi konseling kali ini. Nanti untuk sesi konseling berikutnya kita rencanakan bersama. Nanti 1 hari sebelum konseling akan saya kabari melalui pesan WhatsApp ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Mbak. Semoga lekas sembuh ya. Ya. Hati-hati di jalan. Tunggu Mbak. Oke.